Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Mari saudara, kita angkat hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Oh, kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Rasakan
How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Naikkan pujian kita. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Names above all names, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. How great is our God. Dia Tuhan yang Allah yang baik buat kita semua. Mari kita tinggikan Tuhan kita lebih lagi. Oh, we'll see how great
Saudaraku, saya pertama kali belajar lagu ini sebenarnya lagu yang lama ya. Ketika kalau saya tidak salah itu tahun 2010 atau 2009 ya saya. Mungkin bahkan sebelum itu. Pertama kali saya dengar lagu ini ada seorang pastor dari Australia, dari Sydney, yang waktu itu saya bantu dia melayani, menerjemahkan pelayanan keliling di Medan dan sekitarnya ya. Kami dari satu kampung ke kampung yang lain mengadakan KKR, saudaraku. Dan pada waktu kami mempersiapkan KKR itu, kami di hotel, kami menyanyi lagu ini, How Great Is Our God. Dan saudaraku, mereka ada 3 orang, pastor dengan 2 jemaatnya, satu masih muda, satu sudah ya seperti mungkin 40-an tahun begitu. Dan mereka datang ke Sydney, dan saya ingat satu peristiwa. Pada waktu kami melayani di satu kampung ya, waktu itu hujan, gerimis begitu, sehingga di lapangan itu terpaksa mereka, para orang-orang yang menyaksikan pelayanan kami, mereka berada di teras-teras rumah karena waktu itu gerimis. Dan ketika sudah berhenti hujannya, mereka mulai ke tengah. Dan waktu firman Tuhan disampaikan, saya menerjemahkan. Saya ingat selesai firman Tuhan itu, kami menantang orang-orang untuk maju ke depan. Dan ada satu orang yang waktu itu dia datang dengan kaki yang dirantai. Dengan kaki yang dirantai. Dan saya perhatikan rantainya digembok, dan gemboknya itu, mulut gemboknya itu sudah tertutup oleh tanah. Jadi saya bisa memperkirakan sudah sekian lama. Dan waktu saya tanya berapa lama, 3 tahun dia sudah di seperti itu. Dia orang ternyata gila ya, dianggap keluarganya gila. Dan waktu itu kami berdoa, matanya kosong, orang itu matanya kosong. Dan waktu itu kami berdoa, dan saya ingat kami kemudian memilih satu lagu, Sekarang Saya Sudah Bebas. Dan waktu kami menyanyi Sekarang Saya Sudah Bebas, beberapa kali kami menyanyi, orang itu mulai dari mata kosong, mulai matanya seperti berbicara kepada kami. Saya melihat, karena saya menerjemahkan apa yang dikatakan oleh pembicara kepada orang ini. Tapi singkat cerita yang saya mau sampaikan, saudara-saudaraku, bahwa orang yang telah dipasung selama 3 tahun itu di depan mata saya sendiri. Besoknya itu dilakukan follow up, melayani, dan besoknya Tuhan sembuhkan dia. Dan saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa di luar sana mungkin kita jarang melihat itu, tapi di luar sana ada orang-orang yang kondisinya tidak beruntung mungkin seperti kita. Dan kadang-kadang kita mungkin merasa semua itu buat kita baik-baik saja. Tapi saya mau ingatkan kepada kita bahwa Allah yang besar itu harus dimanifestasikan di dalam umatnya. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya itu menjadi manifestasi dari Allah yang besar? Kalau kita menyembah Tuhan, saudara-saudara, sembahlah Tuhan seperti engkau sedang menyembah Allah yang besar, Allah yang bukan kecil. Saya mau katakan ini kepada saudara-saudara. Saya sudah banyak punya pengalaman sebelum saya ada di SIPD. Saya pergi ke berbagai macam daerah melakukan KKR, dan saya melihat Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang layak mendapat all glory. Semua kemuliaan, ucapan yang terbaik yang kau bisa katakan kepada Tuhan. Jangan engkau menahan-nahannya. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan kata how great ini dengan hati sungguh-sungguh. Seperti engkau sedang amazed, engkau sedang mengagumi Allah kita yang besar. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. How great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is
hamba Allah yang besar. Sometimes kami tidak mengalami kebesaran-Mu karena mungkin kami berada di perahu yang tenang. Mungkin kami berada di pantai di mana kami tidak sedang berlayar menuju ke suatu tujuan. Tetapi ketika kami disadarkan bahwa ada laut yang kami harus seberangi, ada keputusan yang kami harus ambil. Di sana kami mengalami ketakutan. Di sana kami harus keluar dari pantai yang tenang. Disitulah kami disadarkan bahwa kami perlu Allah yang besar untuk menyertai kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau telah mengutus hamba-Mu dan biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabar? Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ya, puji Tuhan. Saya memperkenalkan pembicara kita untuk khotbah kita pagi hari ini adalah namanya Pendeta Julius Manurung. Ya, Pendeta Julius Manurung. Saya mengenal dia mulai single ya, sampai sekarang sudah 3 buntutnya ya. Jadi sudah 3 anak lucu-lucu, putri semua ya, wanita semua anaknya. Istrinya juga adalah teman satu kelas ya, teman satu kelas. Saya juga mengenal istrinya karena mereka adalah dulu mahasiswa di Sati di Malang. Saya bersyukur bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Saya mengenal dia bagaimana dulu waktu di sekolah teologi dan sekarang saudara-saudara dia melayani di gereja GSCA Sungai Kehidupan di Surabaya Timur ya, Surabaya Timur di Mulyorejo, daerah Mulyorejo ya. Ya, kalau saudara-saudara dekat apartemen Dharma Husada Permai atau apa itu? Pas ya Mas ya. Dan di sana ada gereja dan gereja ini dirintis oleh teman saya, sebenarnya satu kelas dari Ibu Lili ya. Dan salah satu pelayanan mereka adalah melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus, autism ya. Jadi luar biasa, Heaven's Kid. Jadi bagaimana merintis dari satu tempat senam. Jadi hampir sama seperti kita, saudara-saudara, berapa tahun yang lalu dari tempat senam pindah ke tempat yang lain dan sekarang menjadi sebuah gereja yang permanen. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan saya senang mendengar bagaimana pelayanan Pak Gembala ini bersama dengan Saudara Julius ini ya. Dan mengajak temannya, saya perkenalkan temannya Keko ya, yang menyertai ya. Senang ya kalau saudara pergi pelayanan. Kalau saya pelayanan 1 kali boleh ikut dengan saya ya. Oke, saya persilahkan kita berikan sambutan kepada Pak Julius ya. Shalom semuanya. Shalom, baik. Tadi Pak Agus bilang kalau ditanya apa kabarnya, tetap semangat. Tetap semangat? Nah, amin ya. Ya, baik. Saya tadi sudah diperkenalkan nama saya. Ya, saya Julius Raya Manurung. Dan kalau ada Manurungnya berarti tahu famnya ya, berarti dari Papua asalnya. Ya, dari Medan ya. Saya dari Medan dan istri saya Kristia Swidianingrum. Kami satu kelas dulu waktu di STT Satya Bakti dan kami juga waktu di sekolah Satya Bakti kami adalah anak GC, saya anak GC-nya Pak Agus dan istri saya anak GC-nya Ibu Juliate segitu ya. Dan saya juga baru tahunya waktu sudah menikah, ternyata waktu dulu masih ada pertemuan GC begitu ya kan, nama GC di sana di Sati. Nah waktu pertemuan GC kata istri saya, ada satu teman yang katanya sih tertarik dengan saya begitu katanya, cerita ke Ibu Juliet. Kan di situ kan memang sharing-sharing begitu. Nah, waktu sharing-sharing itu dia bilang saya ini suka dengan Bang Jul katanya. Saya maksudnya dengan Bang Julius begitu. Lalu Ibu Juliet ini bilang, "Wah,
kamu itu nggak cocok dengan dia, yang cocok itu ini nanti Tias gitu. Jadi seperti nubuatan gitu. Dan nubuatannya sudah terjadi gitu ya. Dan puji Tuhan begitu ya. Kami senang, kami bersyukur hari ini saya secara pribadi saya bersyukur karena dikasih kesempatan untuk melayani tempat ini, Pak Agus. Juga senang berkenalan dengan jemaat yang ada tempat ini. Saya percaya jemaat tempat ini jemaat yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Kami selalu mengatakan dalam diri kami ini dikasihi Tuhan. Kami ini produk kasihnya Tuhan. Kalau kita sudah dikasih Tuhan, kira-kira ada lagi nggak yang kurang? Nggak ada. Karena sudah full kasihnya Tuhan sama kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka tidak ada alasan kita untuk tidak memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Tidak ada alasan kita bilang maaf nggak ada waktu untuk mengelayani Tuhan. No, karena kita ini produk dikasih Tuhan. Amin. Amin ya. Baik, ya ini ketiga putri saya ya, ketiga buntut saya. Ya, jadi yang paling besar itu yang berdiri. Ya, yang berdiri itu namanya Elzira. Lalu yang nomor 2 itu yang ini yang saya sedang yang di bawah mamanya namanya Aurora. Yang ketiga ini Joy Vanka ya. Jadi kalau di rumah itu wah pokoknya tidak ada kata sepi. Ya jadi seperti taman kanak-kanak ya. Jadi yang di sana nangis, yang di sana belum tenang, di sini sudah nangis, di sana minta lagi. Waduh itu pokoknya di rumah ya begitulah ya. Jadi kayak taman kanak-kanak begitu ya. Tapi itu berkat Tuhan. Kami bersyukur ada berkat Tuhan. Ya memang saya tidak terlalu terasa capek. Mungkin istri saya capek karena ngurus 3 putri dan lebih banyak di rumah bersama-sama dengan istri saya ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, nggak terasa ya, iya nggak terasa. Istri saya yang terasa gitu. Karena tiga putri langsung begitu ya. Dan memang waktu kami sebelum menikah kami memang planningnya adalah nanti waktu menikah kita akan punya 4 anak begitu planningnya ya. Jadi ini sudah terwujud 3 ya, kami sedang menunggu waktunya Tuhan kapan lagi Tuhan percayakan jadi 4 begitu ya. Ya kalau Tuhan tambahkan lebih ya kita siap-siap aja. Nah ya pokoknya kalau Tuhan berikan itu pasti yang terbaik, amin. Kalau Tuhan sediakan pasti yang terbaik buat setiap kita. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang oke, mungkin slide-nya selanjutnya. Worship is all about relationship. Ya, ini dari Ulangan 11 ayat 13. Baik, mungkin Keko akan bisa membantu untuk membacakannya buat kita semua. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Oke, ya. Jadi perikop ini membuat pernyataan bahwa kalau kamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu beribadah kepada Tuhan, maka hidupmu pasti akan baik-baik saja. Amin. Nah, ini dicatat, ditulis waktu perjalanan bangsa Israel generasi kedua ya. Jadi generasi yang pertama kan mereka sudah tidak taat, mereka akhirnya harus diselesaikan di sana dengan caranya Tuhan. Dan ini generasi kedua yang akan dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Oke, nah waktu Tuhan mengatakan ini Tuhan sedang memberikan instruksinya, sedang memberikan kayak clue-nya. Kalau kamu mau hidupmu baik, aman dan diberkati Tuhan, maka beribadahlah setia kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Karena beribadah itu perlu menjadi gaya hidup. Karena mereka adalah model percontohan bagaimana umat yang mengasihi Tuhan. Kalau mereka jadi model percontohan umat yang mengasihi Tuhan, pasti akan banyak orang tertarik untuk mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Amin. Dan apalagi waktu mereka datang ke tanah Kanaan, nanti waktu menduduki tanah Kanaan, mereka sedang menjadi tamu di sana. Mereka menjadi orang asing datang ke sana dan pasti Tuhan mau kehidupan mereka itu jadi berkat dan berdampak. Supaya banyak penyembah-penyembah di luar Allah yang melihat bahwa hidup mereka diberkati. Amin. Amin. Saya percaya bahwa kita semuanya rindu diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan waktu kita dengan setia menyembah Dia. Amin. Dan penyembahan itu bicara tentang hubungan. Penyembahan itu bicara tentang hubungan.
Dan saya mau, waktu saya dikasih tema ini, lalu saya coba mulai merenungkan ya. Kalau kita bicara tentang hubungan, ini pasti tidak mungkin kita punya hubungan tanpa ada pengenalan, betul? Tidak mungkin ada terjadinya sebuah hubungan tanpa ada pengenalan, betul? Ya kan nggak mungkin misalnya baru satu kali ketemu terus langsung diajak nikah gitu. Ayo nikah katanya begitu. Ini baru satu kali ketemu terus tiba-tiba langsung diajak menikah. Kalau yang mau ya dipertanyakan itu kira-kira sehat nggak jiwanya gitu ya. Karena yang pasti harusnya ada pengenalan dulu. Harusnya ada sebuah hubungan itu harus dimulai dari pengenalan. Tidak mungkin kalau hubungan yang sehat itu berjalan dengan baik tanpa ada saling interaksi satu dengan yang lain. Adanya pengenalan satu dengan yang lain. Dan saya mau bertanya ini kepada jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Ini saya percaya bahwa kita semua ini yang jemaat yang di sini adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, amin. Jemaat yang sudah mengenal Pak Agus dengan baik, betul ya? Sekarang saya mau tanya dulu, boleh angkat tangan ya. Siapa yang mengenal Pak Agus dari levelnya 0 sampai 50%? Boleh angkat tangan yang mengenal Pak Agus level pengenalannya itu 0 sampai 50%. 0 sampai 50% ya. Oke, terima kasih yang sudah mengangkat tangannya ya. Sorry, boleh sekali lagi saya mau tahu jumlahnya ada berapa? Yang 0 sampai 50% mengenal Pak Agus ya, 0 sampai 50%. Oke, ada sekitar ya 5-6 orang. Oke, baik ya. Nah, apakah ada yang mengenal Pak Agus level pengenalannya 50 sampai 70%? Oke, 1-2 orang. Baik, terima kasih buat kesediaannya mengangkat tangan. Oke, lalu siapa yang di sini jemaat Tuhan yang level pengenalannya kepada Pak Agus lebih dari 70%? Bagaimana? Ada yang level pengenalannya dengan Pak Agus lebih dari 70%? Kecuali saudara kandung ya, atau saudara dekat dengan Pak Agus ya. Kalau itu mah pasti sudah mengenal ya kan. Nah, saya maunya kalau ada jemaat yang bisa mengenal bisa mungkin 70% ada. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ada? Oke, baik. Dengan kau siapa? Ko David ya. Ko David. Oke, Ko David. Ko David boleh maju sebentar, Ko David. Boleh maju berdiri sini, Ko David. Iya. Tepuk tangan dulu buat Ko David nih. Ya. Oke. Kita ada 7, saya ada 7 pertanyaan. Sedikit kok. Kita mau ngecek apakah benar seperti yang dikatakan pengenalannya kepada Pak Agus ya. Dia mau ngerpe duluan. Tenang, pasti nanti pokoknya yang penting cincai sama Pak. Oke, baik. Nah, tadi pengenalannya waktu saya tanya di atas 70% dan Iya. Jadi karena nggak ada yang jawab katanya dia angkat tangan gitu ya, supaya bisa mewakili. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya kita coba. Ini tes level pengenalannya. Apakah jumlahnya persentasenya sama seperti yang dia bilang gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa warna kesukaan Pak Agus? Hitam, Pak. Bagaimana Pak? Hitam, ya. Iya katanya Pak Agus ya. Iya, oke. Baik Pak. Apa makanan kesukaannya Pak Agus? Indonesia Bro. Oke ya, baik. Apa hobinya Pak Agus? Pak betul Pak. Iya kalau nggak baca Alkitab kan.
Kayaknya kasih jawabnya yang mungkin tidak jawab. Oh gitu. Oke, baik. Apa destinasi favorit liburan Pak Agus? Indonesia. Bagaimana Pak? Mungkin salah kan nggak sempurna. Sempurna Gimana Pak? di Indonesia. Indonesia katanya. Maksudnya Filipin. Indonesia atau Filipina? Salah Pak. Gimana Pak? Pantai. Berarti Filipina ada pantai, Indonesia ada pantai. ini jawaban cari aman ini. Oke, baik. Apa kepribadian Pak Agus ya? Apakah Pak Agusnya orang dominan, minat, intim, stabil dan cermat atau cermat? Pilih salah satu ya, nggak usah dua, salah satu aja. Dominan, minat, intim, stabil, cermat. Stabil. Ya tahu orang lain. Oke ya. Baik, menurut Pak Agus kira-kira? Oh, yang pasti dermawan ya. Iya, karena namanya beliau. Oke, baik. Nah, apa satu hal yang Pak Agus tidak suka? Betul Pak? Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih kok ya. Oke lah ya. Berarti ternyata bukan 70%. Hampir ya. 100%. Oke ya. Nah, ada banyak kali begini. Ada banyak kali kita berpikir bahwa kita pribadi yang mengenal Tuhan. Benar ya? Ada banyak kali kita berpikir kita adalah pribadi yang mengenal Tuhan. Tapi ada banyak kali juga kita tidak mengerti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita seringkali tidak mengenal Tuhan dengan benar. Karena apa? Karena kita sepertinya tidak punya waktu mengenal Tuhan. Dan tidak mungkin kita disebut sebagai orang yang menyembah Tuhan, karena penyembahan itu bicara tentang hubungan. Kalau tidak punya pengenalan dengan Tuhan. Selalu kalau kita tidak punya pengenalan dengan Tuhan, maka tidak mungkin itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi pribadi yang suka menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu adalah sebuah hubungan, dan di dalam hubungan itu harus diawali dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal sesama aja banyak kali kita meleset, betul ya Pak ya? Banyak kali kita meleset mengenal orang-orang di sekitar kita. Mengenali minatnya, sukanya, ya kan, apa yang menjadi yang tidak suka dan segala macam begitu. Apalagi pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya waktu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting mengenal Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama katakan dengan saya, mengenal Tuhan itu sesuatu yang penting. Mengenal Tuhan itu sesuatu yang penting. Nah, kalau kita melihat bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu penting, pasti yang penting itu akan jadi prioritas. Amin. Benar? Benar? Kalau kita menurut kita, kalau kita menggambarkan diri kita ini adalah orang yang suka mengenal Tuhan, maka kita akan jadikan itu sesuatu yang penting dan itu prioritas dalam hidup kita. Dan kalau kita jadikan Tuhan, pengenalan Tuhan itu jadi sesuatu yang penting, maka tidak mungkin cara menyembah kita sama. Kalau kita menganggap Tuhan itu prioritas dalam hidup kita, tidak mungkin cara menyembah kita sama. Pasti cara menyembah kita akan semakin dalam dengan Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Amin ya. Oke, baik. Mengenal Tuhan adalah sesuatu yang penting. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22 begini. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah dari apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, Yesus mengatakan bahwa pengenalan kepada Allah yang benar itu sesuatu yang penting. Kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar, lalu siapa yang kita sembah? Kalau kita tidak kenal Tuhan yang kita sembah, lalu kita menyembah siapa kan begitu?
Orang kita menyembah Tuhan, kita sedang katanya kita menyembah Tuhan, tapi kita tidak punya pengenalan dengan Tuhan, lalu kita menyembah siapa? Kalau kita dibilang sebagai pribadi yang menyembah Tuhan, maka kita pasti kenal Tuhan kita. Amin. Kita pasti ada kesukaan dengan Tuhan kita. Ada minat, ada interest, ada antusias untuk Tuhan kita. Amin. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang kita adalah orang-orang yang mungkin punya banyak kesibukan, betul ya? Punya banyak agenda kegiatan. Tapi di dalam kesibukan kita, apakah Tuhan tetap jadi prioritas dalam hidup kita? Kalau Tuhan tidak dijadikan prioritas dalam hidup kita dan kesibukan agenda kita, mungkin itu bisnis kita, mungkin itu keluarga kita, dan Tuhan tidak dijadikan tempat yang prioritas, maka kita tidak sedang menjadi penyembah-penyembahnya Dia. Karena kalau kita menyembah Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, dan tidak mungkin kita punya hubungan kalau kita tidak ingin mengenal Tuhan kita. Jadi kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan, amin. Mengenal dengan benar apa yang kita sembah akan membuat penyembahan kita berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengenal dengan benar Tuhan kita, itu akan membuat penyembahan kita pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kehidupan kekal. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan hidupnya dipercayakan kepada saudara dan saya. Waktu Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita, maka nggak mungkin kita menjadikan Tuhan itu nomor sekian. Pasti Tuhan harus jadi tempat yang terutama. Amin. Amin. Nah, ada beberapa arti kata dalam menyembah. Oke, slide selanjutnya. Ada beberapa arti kata dalam menyembah. Yang pertama itu bicara tentang mencintai. Kalau mencintai sesuatu pasti tidak mungkin kita tidak memikirkan dia, betul ya? Benar? Di sini sudah ada berapa yang sudah berkeluarga? Boleh angkat tangan? Oke, baik. Ya. Waktu membangun hubungan dengan pasangan itu tidak mungkin kita tidak ada rasa mencintai. Pasti ada rasa ingin mencintai, betul ya? Nah, rasa ingin mencintai ini pasti harus ditunjukkan dengan ekspresinya. Tidak mungkin kalau kita bilang kita mencintai, terus misalnya kekasih kita minta bantuan untuk jemput sekalipun jaraknya jauh. Pasti kita akan lakukan, betul? Betul? Karena kita mencintai dia, betul ya? Jadi apa saja akan kulewati katanya. Kalau harus melewati gunung, saya akan lewati. Kalau harus melewati lautan, saya akan lewatin. Itu waktu pacaran gitu. Waktu pas sudah menikah kayaknya sudah jarang lagi kedengeran ya. Yang begituan ya. Biasa kalau waktu pas pacaran itu masa promosi katanya. Waktu sudah menikah promosinya sudah selesai. Jadi tinggal sama-sama tahu aja pokoknya. Oke. Nah, mencintai itu kayak misalnya begini. Misalnya kita mencintai sebuah produk tertentu ya. Mungkin kita suka tas, sepatu, jam tangan, begitu ya. Itu kalau kita suka atau mungkin kita suka pelihara anjing atau mungkin suka motor gede atau contohnya kita misalnya suka jam tangan begitu ya. Itu kalau kita suka jam tangan, pasti ini orang yang benar-benar suka ya, benar-benar mencintai produk jam tangan ya. Yang pasti yang pertama dia akan selalu melihat informasi beritanya di mbah Google itu tentang jam tangan. Betul ya? Kalau benar-benar mencintai ya, mencintai produk itu ya. Lalu kalau dia ngobrol sama temannya, kira-kira apa yang diobrolin? Apa yang diobrolin? Jam tangan. Kalau dia punya uang, kira-kira apa yang dibeli? Yang dibeli apa? Iya, jam tangan kalau dia ada punya uang lebih. Karena dia mencintai barang itu. Terus kalau dia misalnya pergi ke toko sebelum membeli itu, itu dia pasti kalau ngelihat ke toko jam tangan itu, dia pasti akan menyisir satu persatu, matanya itu tidak sampai
teralihkan kepada yang lain. Dia lihat jamnya detail satu persatu, lalu lihat barangnya dan segala macam begitu, kondisinya segala macam. Dan kalau dia ada lihat tertarik dengan satu produk, dia pasti wow, keren banget nih jam. Dan dia pasti akan rogoh koceknya berapapun harganya kalau dia sudah suka. Betul ya? Jadi kalau kita mencintai produk, kita pasti nggak mungkin hitung-hitungan. Sama kalau kita mencintai Tuhan. Nggak mungkin kita hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Kalau kita mencintai Tuhan, yang ada di pikiran kita pasti Tuhan. Terus kalau kita pergi ngobrol begitu dengan teman, kira-kira apa yang kita obrolkan? Pasti tentang kebaikan Tuhan. Amin. Karena kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti yang kita obrolkan dengan teman yang lain, pasti bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dan kalau dia ada waktu, pasti dia akan berikan waktunya untuk Tuhan. Karena Tuhan, dia cintai. Amin. Saya percaya dan saya rindu jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin. Dan waktu mencintai Tuhan itu pasti kita akan tunjukkan dengan ekspresi kita. Dengan ekspresi kita, kita akan tunjukkan bagaimana kita mencintai Tuhan. Nah kalau kita mencintai sesuatu, maka tidak mungkin kita tidak akan lakukan apapun untuk hal yang kita sukai, yang kita cintai. Level kedekatan kita dalam mengenal Tuhan itu akan menentukan kedalaman kita dalam menyembah Tuhan. Level kedekatan kita dalam mengenal Tuhan itu akan menentukan kedalaman kita dalam menyembah Tuhan. Jadi kalau kita misalnya kita mengasihi Tuhan, level kita semakin intim, pasti kita tidak tunggu hari Minggu beribadah kita baru menyembah Tuhan ya. Waktu perjalanan mungkin ke kantor kita bisa menyembah Tuhan. Dan kita bisa menikmati kehadiran Tuhan karena levelnya akan mendalam dengan caranya kita mau terus mengenal dan mencintai Tuhan. Kalau orang yang levelnya mencintai Tuhan, pengenalannya kepada Tuhan itu levelnya semakin dalam, ada masalah. Dia akan tetap menyembah Tuhan. Amin. Ada pergumulan, itu enggak langsung, waduh ini gimana ya, ini gimana. Enggak, dia pasti akan datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang tahu. Engkau Allah yang punya rencana. Engkau pasti menyediakan yang terbaik bagi hidupku. Amin. Itu levelnya beda. Kalau levelnya kita mencintai Tuhan semakin dalam, maka ekspresi kita, pendekatan waktu kita menyembah Tuhan juga pasti akan berbeda. Karena kita mencintai Tuhan. Oke, yang selanjutnya, bangga ya. Salah gak sih kalau kita misalnya cinta produk-produk tertentu? Misalnya kita cinta tas atau jam atau sepatu yang kira-kira salah gak? Enggak ada yang salah. Yang salah kalau cinta kita kepada produk itu lebih daripada cinta kita kepada Tuhan. Nah itu baru keliru ya. Jadi misalnya kita mau pas mungkin ada pameran mungkin kita suka dengan produk tertentu kayak mungkin jam tangan atau tas atau apa begitu yang kita suka. Terus waktunya pameran itu waktunya bersamaan dengan waktunya ibadah. Nah, kita malah rela datang ke tempat pameran produk itu daripada ibadah. Nah, di situ kita sudah melebihi kecintaan kita, kebanggaan kita itu melebihi daripada kepada Tuhan. Harusnya Tuhan jadi prioritas. Apapun kondisinya, apapun yang terjadi, saya akan datang beribadah kepada Tuhan. Dan itu harus jadi tempat yang prioritas. Itu harus jadi sesuatu yang prioritas karena Tuhan itu penting. Amin. Amin. Nah, ini kalau misalnya pernah lihat gak ya, misalnya ada ibu-ibu sosialita begitu ya, yang dia suka dengan brand produk tas tertentu, mungkin produk-produknya yang memang dengan nilai yang tinggi begitu ya. Kalau dia pakai tas begitu ya, terus kalau misalnya ada fotografer mau foto, kira-kira tasnya taruh di mana? Kalau dia bangga sama barangnya itu kan, pasti iya kan? Kan nggak mungkin mau difoto tasnya taruh dulu.
Nggak mungkin, pasti kalau dia suka bangga sama barang itu, yang ada waktu pasti foto, misalnya fotografernya mau foto, ya gitu ya kan. Iya, tasnya ya kadang mungkin lupa sama suaminya, yang penting foto dulu tasnya ya kan. Itu kalau kita bangga sama produk tertentu ya kan, kita pasti akan memamerkan produk yang kita banggakan itu. Nah, apakah Tuhan, saudara bangga dengan Tuhan? Apakah saudara bangga dengan Tuhan saudara? Kalau saudara bangga sama Tuhan saudara, wow. Saudara pasti akan punya waktu untuk menyembah Tuhan. Amin. Saudara sibuk, nggak sibuk, saudara selalu sediakan waktu untuk menyembah Tuhan karena saudara bangga sama Tuhan. Siapa yang menciptakan saudara? Tuhan yang menciptakan. Kalau saudara hari ini ada bisnis yang Tuhan izinkan dipercayakan oleh saudara, siapa yang memberikan? Tuhan yang memberikan. Kalau punya pekerjaan, siapa yang memberikan? Tuhan yang memberikan. Kalau saudara dikasih kesempatan untuk mendapatkan pasangan yang terbaik, siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Bahkan kalau saudara ada hari ini nih, semua karena Tuhan. Saudara bisa bernafas hari ini, itu semua karena Tuhan. Bangga gak sama Tuhan kita? Bangga banget. Dan penyembahan kita itu gak mungkin, kenapa dia tuh kok menyembah nangis sih? Malah sibuk ngurusin orang lain. Oh, dia paling lagi ada masalah tuh. Jangan. Kalau kita bangga sama Tuhan kita nggak usah pikirin kanan kiri. Kalau mau sembah, sembah saja Tuhan ya kan. Ekspresikan penyembahanmu karena engkau bangga sama Tuhan. Amin. Karena engkau bangga sama Tuhan. Ini pertanyaannya begini. Apakah waktu saudara datang ke tempat ini, saudara datang dengan rasa bangga sama Tuhan? Apakah engkau datang ke tempat ini sebagai rutinitas, oh ini hari Minggu waktunya ibadah? Dan itu yang jawab hanya kita masing-masing pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau tahu, waktu kita tahu ini waktunya mau beribadah. Saya mau datang ke tempat ibadah, saya mau mengagumi Tuhan saya. Saya mau memberikan penyembahan saya yang terbaik karena saya bangga sama Tuhan saya. Itu pasti saudara datang ke sini itu pasti akan berbeda. Tuhan akan jamah saudara, amin. Karena saudara merindukan bertemu dengan Tuhan yang membuat saudara bangga. Amin. Keluarga saudara yang jamin itu Tuhan. Hidup saudara yang jamin itu Tuhan. Semua yang dipercayakan masa depan kita pun itu yang jamin Tuhan. Kita bangga sama Tuhan kita, amin. Amin. Kalau kita bangga sama Tuhan, pasti kita tidak ada kata jaim saat menyembah Tuhan. Benar ya? Benar kan? Kayak yang tadi tuh yang ibu sosialita itu ya kan. Kalau dia lagi di foto dia pasti tunjukin ya kan. Nah kalau kita bangga sama Tuhan, penyembahan kita nih waktu Tuhan jamah kita hancur hati. Itu sepertinya mau keluar air mata ya. Izinkan aja keluar air mata gak apa-apa. Karena kita sedang mengalami Tuhan. Ya kan kebanyakan adalah begini, apalagi kalau yang para ibu-ibu dan kaum wanita. Jadi waktu pas Tuhan jamah, terus kayaknya sudah mau meneteskan air mata, oh jangan. Airlinernya nanti luntur gitu ya. Airlinernya luntur, udah mikirnya yang make upnya takut luntur, airlinernya takut luntur. Jangan, kita waktu datang menyembah Tuhan, kalau Tuhan jamah kita, nikmati aja. Karena Tuhan sedang berurusan dengan satu-satu dengan kita pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan mau kita menikmati kehadirannya. Amin. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan rasa bangga, maka kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan. Lalu yang ketiga, kita kagum sama Tuhan. Ya, kita pasti sudah tahu dengan pujian itu ya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Saudara, waktu kita naikkan pujian ini, kita sedang mengagumi Tuhan yang luar biasa. Kadang kalau kita perhatikan juga kadang kita juga banyak kali kita juga sedang mengagumi diri kita, betul ya? Gitu kalau misalnya kita lagi selfie gitu ya, atau lagi lihat di handphone ya kan dengan kameranya ngadep ke kita.
Bisa jadi kita kadang senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri ngeliat, waduh ini kayaknya ngeliat karena kita sedang mengagumi diri kita begitu. Nah, waktu kita kagum sama Tuhan, harusnya itu juga kita bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya kagum sama Tuhan sekalipun saat ini kondisi ekonomi saya tidak seperti tetangga saya tetap kagum sama Tuhan. Sekalipun kondisi bisnis saya sedang tidak good, tapi saya tetap kagum sama Tuhan. Jadi kekaguman kita kepada Tuhan itu bukan karena apa yang kita alami, tetapi kekaguman kita karena memang Dia Tuhan yang layak untuk kita kagumi. Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah dan dipuji. Nah, waktu kita percaya bahwa kita sedang mengagumi Tuhan, maka penyembahan kita itu akan berbeda. Dimulai dari sebuah pengenalan. Amin. Pengenalan kita kepada Tuhan itu akan menolong kita untuk bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Yang keempat, hormat. Nah, kalau misalnya Presiden Jokowi nih ya, Presiden Jokowi mau minta ketemuan dengan Bapak Ibu Saudara gitu misalnya ya. Misalnya minta ketemuannya jam 4 sore. Kira-kira datangnya jam berapa? Kalau Jokowi nih ya minta ketemuan dengan kita. Kira-kira kalau dia minta ketemuan jam 4, kita datang jam berapa? Jam berapa Bapak Ibu? Jam 1 ya? Oh itu sekalian bersihin dulu ruangannya yang mau dipakai kayaknya. Ya. Terus kalau kita ketemu Jokowi ya gitu ya. Misalnya ya kita ketemu Jokowi, kira-kira berani gak kita sambil begini-begini? Apa Pak mau ngapain Pak? Mau ketemu sama saya, kenapa Pak? Kira-kira berani gak ketemu Jokowi begitu? Langsung mungkin sama keamanan. Langsung dipinggirkan begitu. Saudara, dengan Presiden Jokowi aja kita memperlakukannya pasti dengan hormat, betul ya? Kalau kita beribadah kita jam 10, kira-kira datangnya jam berapa? Halo, apakah ada orang di sini? Halo, ya ketemu Jokowi aja loh ya, ketemu Jokowi. Jokowi misalnya minta ketemuan jam 10, kita nggak mungkin datang jam 10. Pasti kita akan datang lebih awal, betul? Setuju? Setuju ya kan? Dan kalau Jokowi tentukan caranya, pasti kita akan ikutin. Benar gak? Kalau pertemuannya Jokowi minta jam 10, pasti kita datang minimal setengah 10. Benar kan? Nah ini Tuhan loh. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau waktu ibadahnya jam 10, kira-kira pantas gak kita datang lebih dari jam 10? Karena kita sedang ketemu dengan Tuhan. Ketemu Jokowi aja ketemuan diajak jam 10, kita gak mungkin berani lewat jam 10. Itu kan bicara tentang respek kita. Kalau respek kita benar kepada Tuhan, maka kita gak mungkin datang terlambat. Amin. Amin. Saya percaya gak ada di tempat ini yang datang terlambat. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Amin ya. Saya percaya di tempat ini nanti kemudiannya tidak ada yang terlambat. Amin. Datangnya sudah datang lebih awal. Amin. Amin ya. Amin ya. Ya, kita percaya bahwa kita punya Allah yang hidup. Amin. Allah yang kita sembah itu lebih dari Jokowi. Lebih daripada Presiden Jokowi. Dengan presiden aja kita bisa respect. Masa dengan Tuhan kita turunkan kualitas respect kita. Hormat kita kepada Tuhan itu harus ditunjukkan dengan tindakan. Saudara tidak hanya bisa bilang saya kagum dan hormat sama Engkau Tuhan, tapi datangnya ibadah terlambat. Saudara tidak sedang menghormati Tuhan. Kalau saudara menghormati Tuhan, maka saudara akan datang lebih awal dan saudara tahu kapan waktu saudara menyembah, waktu datang beribadah. Waktu saudara datang lebih awal, saudara sedang datang untuk menyembah Tuhan. Dan saudara pasti akan mengalami Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan sampai punya prinsipnya begini, oh enggak apa-apa masih pujian kok. Enggak apa-apa ya kan, masih pujian datangnya nanti aja pas firman. No, saudara tidak sedang menghormati Tuhan.
Kalau saudara menghormati Tuhan, ya kan ini namanya respect, ya kan. Respect kita ini ditunjukkan dengan tindakan kita. Wah, ini jam 10 ini udah mau ibadah nih. Oh, kita harus datang lebih awal. Dengan antusias, saya mau mengalami Tuhan, saya mau menikmati Tuhan, dan saya mau berjumpa dengan Tuhan. Itu pasti akan berbeda waktu saudara datang. Dan saudara pasti akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. 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 Saya percaya jemaat di tempat ini mengasihi Tuhan. Amin. Dan menghormati Tuhan. Amin. Minggu depan datang lebih awal. Amin. Amin. Ya. Amin. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa ya. Ya. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia sudah mengorbankan nyawanya buat saudara saya. Pemberian yang terbaik dia berikan. Masa kita datang lebih awal aja gak bisa, kan begitu? Datang lebih awal gak bisa. Nah, ada banyak kali kita sering berpikir, ya gak apa-apa lah begitu ya. Kalaupun kita datang gak apa-apa lah ya, nanti pokoknya cincai lah, pokoknya nanti Pak Agus bisa maklumi. No, saudara sedang berhubungan dengan Tuhan. Saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Motivasi saudara datang beribadah, motivasinya untuk menyembah Tuhan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka hidup saudara dijamin Tuhan. Amin. Keluargamu dijamin Tuhan. Amin. Masa depanmu dijamin Tuhan. Karena saudara mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Yang pertama, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya, slide selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Yang pertama kita mau bertanya. Tidak mungkin kita bisa kenal dengan seseorang tanpa bertanya. Betul? Tidak mungkin kita bisa kenal seseorang tanpa mencoba untuk berkomunikasi dengan bertanya. Ya, kayak yang itu tadi ya, ada 7 pertanyaan tadi itu kan. Enggak mungkin kita tahu apa makanan kesukaannya Pak Agus kalau kita mungkin enggak coba tanya dulu ya kan. Mungkin bisa dipraktekkan nanti habis ini. Pak Agus, nanti siang mau makan kesukaannya apa Pak? Itu harus dimulai dengan bertanya kalau kita mau tahu. Sama dengan Tuhan. Ada berapa banyak kita kepada Tuhan? Apakah kita sering bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan suka atau kita sering menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan? Ada berapa banyak kita sering kali menyampaikan kepada Tuhan kebutuhan-kebutuhan kita daripada Tuhan apa yang Engkau mau untuk saya lakukan? Kalau kita bertanya itu harusnya bukan untuk kita, betul ya? Harusnya kalau kita bertanya itu apa yang Engkau mau? Apa yang Engkau suka? Apa yang Engkau harapkan dari saya? Dan itu akan menolong saudara. Saudara akan punya pengenalan kepada Tuhan semakin dalam. Dan hubunganmu dengan Tuhan pasti akan berbeda dan penyembahanmu pasti tidak akan sama. Kalau mau tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, bertanya kepada Tuhan. Ada waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, amin. Kalau kita kepada Tuhan biasanya kita lebih sering menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Tuhan, saya mau rumah yang besar, kolam renangnya ada 20 gitu. Mobilnya ada 11 Tuhan. Pembantunya perlu 30. Banyaknya kita sampaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Daripada Tuhan, aku ingin mendengar apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Dan kalau saudara lakukan itu, maka saudara punya pengenalan dengan Tuhan semakin dalam, semakin intim. Dan saudara akan menyembah Dia dengan cara yang berbeda. Amin. Amin. Lalu yang berikutnya kita mau membaca ya. Nah ini kita mau membaca pasti tentang firman Tuhan ya. Saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, tidak, jadi begini, kalau kita bisa memberi tanpa mengasihi, betul ya? Betul? Kita bisa memberi tanpa mengasihi, betul? Tapi kita tidak mungkin kalau kita mengasihi tidak memberi. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan memberikan waktu dengan Tuhan. Kita punya waktu untuk baca firman setiap hari.
Pertanyaannya, apakah saudara punya waktu setiap hari baca firman, rutin kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki kalau kita tidak punya waktu untuk baca firman? Padahal firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita, amin. Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara bilang saudara mengasihi Allah tapi saudara tidak punya waktu untuk baca firman, berarti saudara tidak sedang mengasihi Allah. Kalau saudara mengasihi Allah, maka saudara punya waktu untuk firman Tuhan. Karena firman dan Allah itu sama, enggak ada bedanya. Jadi saudara yang tidak punya waktu baca firman setiap hari, bertobatlah. Karena Tuhan mau saudara punya waktu dengan Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dalam saudara. Waktu saudara terus memperkatakan firman, maka dia akan hidup dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, kita mau mendengar. Nah, waktu kita berbicara secara pribadi, kita tanya apa yang Tuhan mau, kita mendengar apa yang Tuhan mau. Seringkali kita tidak bisa dengar apa yang Tuhan mau karena kita sibuk dengan yang kita mau. Akhirnya kita tidak bisa dengar dengan jelas apa yang Tuhan mau. Kita terlalu sibuk, akhirnya kita nggak bisa dengar dengan baik. Ya itu kayak frekuensi radio gitu ya, radio yang kalau dia kan tidak ditune di pas settingannya, dia nggak bakalan bisa dengar dengan jelas. Yang ada kayak dia nggak bisa dengar jelas. Harus disetting dulu. Saudara harus memposisikan diri saudara dulu untuk mau dengar apa yang Tuhan ingin katakan. Harus disetting dulu supaya pas tuningnya, supaya saudara bisa dengar dengan jelas. Sama dengan Tuhan, kalau kita mau dengar apa yang Tuhan mau, posisikan saudara memberikan waktu untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Waktu kita mengasah kepekaan telinga kita, maka kita akan semakin mendalam dan kita akan menyembah Tuhan semakin intim. Dan kita percaya bahwa penyembahan kita itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Oke, yang berikutnya, bagaimana kita supaya bisa mengenal? Berjalan bersamanya. Betul ya? Kalau kita mau tahu orang itu gampang. Jalan aja sama dia mungkin 3 hari 2 malam. Gampang, langsung nanti bisa tahu, oh dia orangnya pelit. Oh dia orangnya susah bangun. Bangun pagi, oh dia orangnya gampang keluar gas kemana-mana. Gitu. Itu kalau berjalan bersama pasti akan lebih gampang langsung bisa mengenali orang itu seperti apa. Nah kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita bisa tahu nanti Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Kita punya waktu dengan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, maka pengenalan kita kepada Tuhan itu pasti akan luar biasa. Berjalan bersama Yesus, saudara libatkan Yesus, saudara libatkan dalam rumah tangga saudara, saudara libatkan Yesus dalam bisnis saudara, saudara terus mengandalkan Tuhan, maka penyembahan saudara pasti akan berbeda. Mengapa kita perlu mengenal Tuhan? Yang pertama, mengenal Tuhan adalah hidup yang kekal. Saudara, Yesus itu jaminan hidup yang kekal, amin. Kalau kita mengenal Tuhan, kita sedang berjalan di trek mengalami hidup yang kekal setiap waktu. Amin. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, maka pengenalan kita kepada Tuhan itu akan berdampak hidup yang kekal. Amin. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup dan dia memberikan jaminan yang kekal. Amin. Dan tidak ada yang seperti Tuhan kita. Maka waktu kita tahu dia adalah pribadi yang luar biasa, maka kita tidak akan membiarkan waktu kita berlalu begitu saja tanpa kita terus mengenal Tuhan. Karena dia adalah hidup yang kekal. Amin. Yang kedua, mengenal Tuhan itu kunci kebahagiaan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mengenal Allah itu kebahagiaan. Amin. Sumber kebahagiaan saudara adalah waktu saudara punya waktu mengenal Tuhan. Kalau saudara terus punya waktu mengenal Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang paling berbahagia. Karena di luar sana dunia menawarkan kesia-siaan. Tetapi Tuhan
selalu merindukan kita hidup dalam kebahagiaan. Waktu saudara merenungkan dan memperkatakan firman, maka saudara akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi kebahagiaan kita waktu mengenal Tuhan itu akan terus seperti kayak aliran sungai yang melimpah-limpah dan terus meluap-luap. Dan saudara pasti akan terus mengalami kebahagiaan yang tidak tergantikan. Oke, yang ketiga, mengenal Tuhan itu membuat kita kuat dan bertindak. Daniel 11 ayat 32 mengatakan begini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, ada banyak kali pergumulan, masalah yang kita hadapi. Dan kita seringkali tidak bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kalau saudara mengenal Tuhan, maka dia akan memberikan kekuatan sama saudara. Amin. Kalau saudara mengenal Tuhan, dia akan memberikan kekuatan kepada saudara. Saudara sedang menghadapi masa-masa krisis dalam hidupmu, mengenal Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan dia adalah Allah yang benar. Amin. Dia Allah yang benar. Kalau kita misalnya mau terus hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kekhawatiran, ketakutan itu lebih dominan daripada pengenalan kita kepada Tuhan, maka ya kita setiap hari akan terus dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Padahal Tuhan mau kita hidup berbahagia. Bagaimana kuncinya kalau kita mau berbahagia? Kenal Tuhan dengan benar. Punya waktu dengan Tuhan. Miliki waktu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Maka saudara akan jadi orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Amin. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara mengenal Tuhan sebagai apa? Slide selanjutnya. Ada yang di sini pernah punya pengalaman disembuhkan dari sakit? Disembuhkan dari sakit, ya? Saudara, kita mengenal Dia Allah yang menyembuhkan kita. Amin. Dia Allah penyembuh. Dan Dia Allah yang menyediakan semua kebutuhan saudara. Amin. Satu kali dalam perjalanan iman kami, jadi ini waktu pas anak kami baru lahir begitu ya, kan kadang kita harus berjalan di padang gurun untuk mengalami Tuhan. Tuhan izinkan. Nah waktu peristiwanya ketika pas lagi memang Tuhan izinkan kita ada di dalam situasi yang tidak mudah dan itu kondisi keuangannya memang lagi benar-benar bergumul. Saudara tahu, waktu pas kita hari ini makan tapi besok bergumul, besok bisa makan atau tidak begitu. Tapi saudara tahu, tiba-tiba itu jam 10 malam itu ada orang yang datang ketuk-ketuk rumah kami. Yang kami butuhkan waktu itu beras, minyak goreng gitu. Dan saudara tahu, kita nggak pernah hubungi orang ini, kita juga nggak pernah cerita sama siapa-siapa, tapi kita cuma cerita sama Tuhan. Dan orang ini datang dan dia bawa berkat yang luar biasa. Dia berikan semua yang kami butuhkan. Jam 10 malam ini kita sudah tidur. Kita punya Allah yang menyediakan. Amin. Amin. Apapun yang saudara sedang alami, pergumulan saudara, percayalah kita punya Tuhan yang menolong kita. Kita punya Allah yang melindungi kita. Apalagi kalau yang suka perjalanan naik pesawat ya. Itu perjalanan naik pesawat itu taruhannya pasti itu nyawa sudah taruhannya nyawa sudah hampir 80-90% dipertaruhkan di sana. Kami pernah waktu pas kita rapat pengurus kaum muda, kita tidak naik pesawat ya. Kita naik mobil gereja, dan mobil gereja ini kondisi ban mobilnya itu sudah, kita memang kesalahan kita tidak cek gitu ya. Kondisinya itu sudah sampai kelihatan kawat-kawatnya Pak. Dan itu seharusnya itu enggak boleh keluar kota dengan kondisi ban seperti itu. Tapi karena kita pergi lalu kita berangkat dan perjalanan itu sekitar 4-5 jam kita ke daerah Malang Selatan kayaknya itu dari Surabaya. Perjalanan 4 jam dan itu lewat tol. Wah, kita perjalanan dan kita banyak keliling-keliling segala macam. Kita hari ketiga baru kita pulang. Dan saudara, ini yang Tuhan tolong kami. Waktu kami lewatin tol, lalu pas sudah sampai di Surabaya dan dia berhenti di salah satu rumah teman kami.
Pas dia berhenti, itu bannya tiba-tiba kempes, Pak. Pss. Bayangkan kalau itu terjadi di tol. Kempos tiba-tiba langsung, itu langsung nggak pakai pelan-pelan langsung. Pss. Tapi waktu kita sudah berhenti parkir di depan rumah teman, itu sudah di Surabaya. Tuhan kita melindungi kita, amin. Dalam perjalanan saudara, pasti Tuhan selalu menyertai dan melindungi saudara, amin. Dan kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Kita mengenal Tuhan kita itu adil dan benar. Saudara, ada banyak kali mungkin pimpinan saudara di tempat perusahaan mungkin memperlakukan tidak adil. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang adil dan benar. Amin. Dia selalu mengingat kita dan dia selalu mengarahkan pandangannya kepada kita. Dan dia tidak pernah melewatkan pandangannya daripada kita. Oke, slide selanjutnya. Nah, saudara, ini teman kami. Ini dari Muslim ya, ini kita di kaum muda, saya di Sungai Kehidupan, saya mengembalakan kaum muda, saya sebagai youth pastor di sana. Yang kita lakukan adalah kita punya waktu untuk berdoa bersama-sama. Jadi hari ini kita ada waktu berdoa bersama-sama dari jam 2 nanti sampai jam 3. Jadi kita agendakan setiap minggu kita punya waktu berdoa bersama-sama untuk kegerakan di orang-orang muda. Dan saya percaya waktu kita datang menyembah kepada Tuhan, siapa yang kirimkan jiwa-jiwa? Tuhan yang kirimkan jiwa-jiwa. Nah saudara, waktu satu kali, ini di tahun 2021, dia datang, saya tidak tahu dia datang dari mana. Dia datang ke gereja pas malam itu kita sedang mengadakan worship night. Kita malam pujian penyembahan malam itu. Dan dia datang. Dia datang itu kondisinya waktu itu skripsinya lagi sedang bermasalah. Lalu sebelumnya orang tuanya meninggal. Baru beberapa hari sebelum dia datang itu orang tuanya meninggal. Dia hatinya kacau, galau, gundah gulana begitu ya. Dan dia waktu pas datang kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Ini kesaksian dia. Dia seperti mengalami ada yang menyentuh hatinya. Dan dia seperti kayak yang tadinya beban yang berat. Itu seperti kayak ada yang seperti ada yang angkat bebannya dan dia merasakan kelegaan. Saudara, waktu kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan yang akan bawa jiwa-jiwa datang. Amin. Tuhan yang akan kirimkan jiwa-jiwanya kepada kita. Amin. Waktu kita bersepakat sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, maka waktu Tuhan ditinggikan, Dia akan kirimkan jiwa-jiwa kepada kita. Amin. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa saat kita menyembah Tuhan. Karena yang punya jiwa-jiwa kan Tuhan. Bagian kita adalah kita terus datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya mau bagikan apa yang saya alami bersama Tuhan di dalam pelayanan anak kaum muda di tempat kami gitu ya. Tahun 2020 Desember, jumlah kehadiran kami itu masih 15. Masih 15 jiwa Pak, di tahun 2020 Desember. Di bulan Januari tahun 2021, kehadiran kami kaum muda itu ya masih 15, 20. Dan waktu kami serius dengan Tuhan. Kami punya waktu setiap seminggu sekali bersekutu bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa untuk kegerakan, kita berdoa keliling juga untuk jiwa-jiwa. Dan saudara, di akhir tahun 2021, jumlah kami Tuhan tambahkan bilangannya. Jadi 105. Tuhan kita baik, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah ini slide selanjutnya. Ini jumlah anak-anak kaum muda kami sekarang. Jumlahnya tidak akan bisa terbilang kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Waktu kita sama-sama bersepakat menyembah Tuhan, Tuhan akan bawa jiwa-jiwa itu kepada kita. Amin. Kita akan terus mengalami kegerakan daripada Tuhan. Nah, jadi di tempat kami kita selalu mengutamakan supaya setiap orang-orang yang datang, anak-anak muda ini, mereka punya pengalaman bersama Tuhan. Jadi mereka ditolong untuk dilayani pelepasan supaya mereka bertobat begitu. Dan waktu mereka bertobat kita tolong mereka supaya mereka bertumbuh dalam firman dan doa. Nah ada waktu pribadi dengan Allah itu Pak. Kita ada pembacaan Alkitab. Anak-anak muda ini kita tolong untuk mereka juga punya waktu untuk baca Alkitab. Dan mereka share kepada mentornya, kepada grup yang ada di dalam komunitas mereka. Dan mereka share di sana. Dan itu sangat menolong mereka bertumbuh. Kesaksiannya adalah menurut keluarga mereka. Waktu mereka baca firman setiap hari, ada yang berubah dari hidup mereka. Amin. Waktu mereka terhubung dengan Tuhan setiap hari, ada yang berubah dari kehidupan mereka. Saya percaya kalau kita semua terhubung dengan Tuhan, pasti akan ada yang berubah.
pasti akan ada yang bertumbuh, amin. Dan itu pasti akan mengubahkan orang lain. Dan itu membuat tertarik orang lain untuk datang kepada Tuhan. Karena kita jadi berkat bukan jadi batu sandungan. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan. Dan kita juga membuat seperti kayak kebijakannya kalau mereka tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan, tidak baca Alkitab 1 minggu, tidak pernah baca sama sekali begitu ya, kita tidak akan berikan kesempatan mereka melayani. Karena itu ketentuan yang maksudnya begini, enggak mungkin kita bagikan, ayo kita punya hubungan dengan Tuhan tapi yang melayani tidak punya hubungan dengan Tuhan. Enggak mungkin, atmosfernya pasti yang akan disalurkan bukan atmosfer yang punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tapi kalau atmosfernya dibangun seperti itu, jadi kalau misalnya mereka tidak baca, tidak WPDA dan tidak share WPDA pembacaan mereka setiap hari begitu ya, itu kita pastikan mereka tidak usah pelayanan dulu. Maksudnya kita suruh mereka sabat dulu begitu. Daripada mereka melakukannya, melayani tapi mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa bagikan yang kita tidak punya. Hubungan kita dengan Tuhan itu kalau kita bagikan itu akan rasanya berbeda. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, amin. Penyembahan kita kepada Tuhan itu harus keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan tambahkan jumlahnya dan bilangannya. Amin. Saya percaya jumlahnya ini sampai kursinya tidak akan cukup. Amin. Amin. Amin ya. Saya percaya Tuhan akan tambah-tambahkan di tempat ini. Amin. Dan itu kalau kita sama-sama merindukan untuk menyembah Tuhan. Bersama-sama menyembah Tuhan. Pasti Tuhan akan tambahkan jumlahnya dan bilangannya. Oke, slide selanjutnya. Oke ya. Tuhan mencari penyembah yang benar. Memiliki keintiman dengan Tuhan dan mengenal Dia dengan benar. Saya berdoa hari ini Tuhan bertemu dengan saudara dan dia mengatakan gini, aku menemukan penyembah-penyembah yang benar di tempat ini. Amin. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Pemain musik dan saudara punya Tuhan yang hidup. Saudara punya Tuhan yang benar. Saudara punya Tuhan yang menyembuhkan saudara dari sakit penyakit. Saudara punya Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Pengenalanmu kepada Tuhan itu akan membawa penyembahanmu semakin dalam dengan Tuhan. Mari miliki hubungan dengan Tuhan. Karena penyembahan itu berbicara tentang hubungan. Dan hubungan itu harus dimulai dari pengenalan kepada Tuhan. Mari kenal Tuhanmu yang besar. Mari alami Tuhanmu yang besar. Mari nikmati kebersamaan keintiman dengan Tuhanmu yang besar. Karena Dia rindu mendapati ada penyembah-penyembah yang benar di tempat ini. Ura papa shikarala nama bashikarala nama papa shikarala nama papa papa parala nama basikarala nama papa hikarala nama basikarala nama papa papa parala nama papa hikarala nama basikarala nama papa papa papa. Haleluya, kami datang menyembah-Mu Tuhan karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang benar. Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang rindu menyembah Tuhan dengan benar. Tuhan, kami mau belajar untuk terus menginginkan Tuhan lebih dari yang lain. Kami mau belajar untuk menginginkan Tuhan lebih daripada yang lain. Saudara, waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kami melihat apa yang terjadi di pelayanan kami di anak-anak muda di GCS Sungai Kehidupan. Dari tahun 2021 sampai tadi malam ibadah kami kaum muda, Tuhan selalu bawa jiwa-jiwa baru datang. Selalu ada orang-orang baru yang Tuhan bawa ke tempat kami. Karena kami haus dan lapar akan Tuhan. Kami haus dan lapar akan Tuhan. Dan itu harus dimulai dari setiap jemaat sama-sama bersepakat untuk mengasihi dan menyembah Tuhan. Waktu kita bersama-sama menyembah Tuhan, maka Dia akan turun tangan. Dia akan menarik jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Waktu dia dapati ada pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan di tempat ini. Kita percaya bahwa tempat ini adalah tempat pengalaman bersama Tuhan. Ada kehadiran Tuhan di tempat ini. Dan kita merindukan akan ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan tempat ini. Dan itu pasti terjadi.
Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang perkasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah yang setia. Dan kita percaya waktu Tuhan ditinggikan, maka Dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin, haleluya. Engkau yang rindu untuk membangun hubunganmu intim dengan Tuhan, mari angkat tanganmu di tempat engkau berada. Haleluya, terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang rindu mengalami kasih-Mu kepada Tuhan. Engkau yang rindu untuk terus bergaul intim dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh Rapa Sikarala, tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Rapa Sikarala nama Bapa. Engkau yang merasa akhir-akhir ini mulai kering dengan Tuhan. Engkau yang merasa bahwa akhir-akhir ini engkau tidak bisa lagi mengalami keintiman dengan Tuhan. Engkau tidak bisa merasakan sentuhan-sentuhan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau Tuhan, Engkau jamah hati saya. Jamah hati saya. Jamah hati saya. Oh Rapa Papa Mama. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Oh, ku angkat hatiku. Angkat hati. Silakan Pak Gusti. Amin. Haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu, amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memperbarui hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin bahwa kita dilahirkan di muka bumi ini bukan hanya sekedar dibesarkan, bekerja, menemukan pasangan, menikah, punya anak, dan kemudian hidup, bekerja, dan memperbesar pekerjaan kita. Lalu satu kali kita ada di adiasa. That's all. Dalam 2 minggu ini ada orang-orang yang saya kenal yang dipanggil Tuhan, ya. Dan saya sudah beberapa kali ke adiasa dalam 1 minggu ini. Ada orang-orang yang saya kenal dengan baik. Ada yang umurnya 62 tahun, ada yang umurnya baru 40 tahun. Dan pagi ini, minggu pagi ini, saya baru mendengar kabar ada keponakan, ya, semacam keponakan begitu, tapi dari saudara yang lain yang ada di Semarang. Baru umur 16 tahun dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, saya bukan sedang berbicara apa, tetapi mari kita bertanya. Kalau Tuhan berikan kita waktu, mari kita akan belajar untuk mengasihi Tuhan. Saudara dan saya, kita sudah diselamatkan, kita mengenal Yesus. Kita tidak perlu waktunya tanya lagi apakah Yesus satu-satunya juru selamat atau bukan. Karena sesungguhnya nanti mungkin di surga akan dibuktikan. Tapi kalau nanti sudah terbukti, itu sudah terlambat. Waktunya adalah sekarang. Waktunya kita mengasihi Tuhan. Waktunya kita sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita mengizinkan hidup kita seperti sebuah buku yang terbuka. Mulai dari halaman pertama, kita menulis buku itu sendiri.
Jangan izinkan dunia yang menulis buku saudara. Saudara dan saya sudah diselamatkan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dan mengisi buku kita sampai nanti pada waktu penutup, conclusion dari buku itu adalah buku yang kita tulis bersama di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, talenta yang kita miliki, izinkan Tuhan pakai untuk ditulis oleh tangan Tuhan di dalam buku kehidupan kita. Apa yang saudara dan saya mungkin kita sedang ada di dalam pergumulan, izinkan bersama dengan Tuhan menuliskan kisah di dalam buku kehidupan kita. Sampai pada satu kali buku itu ditutup, saudara dan saya sampai pada satu kepuasan bahwa kita telah mengambil waktu yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Mari kita mengucap syukur buat Tuhan yang mengasihi kita, firman Tuhan yang datang kepada kita. Amin, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Amin, haleluya. Ku angkat hatiku bersama-sama, katakan bersama melalui pujian ini. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, mari angkat hatimu, mari pandang kekudusannya, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Setiap kami ya Tuhan mendengar firman-Mu, ada banyak hal yang kadang-kadang mendistract pandangan kami, tujuan kami. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mengasihi gereja-Mu, Engkau punya rencana yang besar buat gereja ini. Engkau punya rencana yang luar biasa buat setiap kami pribadi, lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan, inilah kami ya Tuhan, bukan karena kebetulan kalau kami ada di tempat ini satu dan yang lain kami seling kenal. Bahkan kadang-kadang mungkin kami bisa terjadi konflik, clash, tetapi kami berusaha menghidupi firman dan pada akhirnya kami mengerjakan firman. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami dijadikan satu family, satu keluarga Tuhan. Kami bersyukur. Pasti bukan sekedar supaya kami we enjoy each other. Kami hanya sekedar menikmati satu dengan yang lain. Kami percaya ada tujuan kekal dari persahabatan kami. Kami percaya ada tujuan kekal dari hubungan kami satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah this family, keluarga ini akan menjadi keluarga yang acceptance, no judgment, encouragement. Dan kami selalu dipenuhi oleh tujuan purposeful life. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu Pak Julius dalam pelayanan dan keluarganya. Engkau juga memberkati Keiko yang bersama-sama dengan dia. Berkati mereka dan biarlah Tuhan memakai mereka dengan kuat kuasa-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Oh ya, mau berikan pengumuman. Saya persilakan Henry. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Julius atas sermonnya. Dan halo teman-teman, senang sekali ya ketemu kali lagi. Meskipun ya COVID sedikit naik ya, beberapa rekan-rekan juga jaga-jaga juga. Tapi kita berdoa semoga segera pulih kembali ya. Ya, terima kasih juga. Aku mau sharing dulu lah ya, mungkin apa yang aku dapat hari ini dari sharing hari ini. Ya tadi mengenal itu ya, jadi aku berpikir iya ya, mengenal itu memang harus mengenal sendiri, tidak boleh pakai penengah kasarnya ya, semata-mata pakai apa makelar atau calo gitu ya. Jadi kita ya memang ya itu tadi kan diperkatakan kan bahwa firman itu adalah Allah sendiri ya, kita harus baca itu juga sendiri, bukan artinya kita mengesampingkan rekan kita ya, tapi semata kalau pakai itu saja kita belum mengenal, kita harus baca sendiri, kita harus mengerti juga, jangan hanya membaca tapi juga mengerti. Jadi sehingga kalau kita bersyukurnya itu kepada Tuhan, bukan para dalam tanda kutip ya calo atau makelar-makelar itu, memuji Dia, memuji Tuhan sungguhan. Ini makanya aku kalau di kehidupan sehari-hari itu wis aku bertobat lah, nggak mau macok-macokno orang apa ya perjodohan itu, wis digitu-gituin tambah gak jadi. Jadi wis biarin mengenal sendiri, gak usah dijungkrak-jungkrak. No ini ya, jadi saya punya pengalaman kalau suka macok-macokno temen itu malah gak jadi, Pak. Ya gitu ya, itu aja. Nah, kita berdoa dulu untuk persembahan ya. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaktian hari ini Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu menaungi setiap hati kami dan membimbing kami untuk mengerti firman hari ini, dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau urapi persembahan ini Tuhan, hati kami juga Engkau didik untuk bisa memberi dengan tulus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya dalam nama Yesus, amin. Ya, persembahan seperti biasa bisa kalian kita transfer lewat QR code itu ya di depan masing-masing ya. Dan more hari ini seperti biasa ada Pak ya, seperti biasa Pak Agus ya. Ya, more hari ini, more minggu depan. Ya, more minggu depan seperti biasa ada. Lalu KTB juga ada. Nah, KTB ini juga beberapa rekan masih onsite ya, jadi kayak KTB Barat 1 dan 3 itu masih onsite. Nah, beberapa teman melakukan online karena ya bisa dimengerti lah ya, masih tinggal sama orang tua komplit itu kan, kita masih berjaga-jaga gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting intinya esensinya ya bertemu dengan Tuhan. Lalu kita juga membuka lowongan pelayanan teman-teman, yang pelayanan musik, pelayanan pengumuman seperti saya nih, usher, supaya kita belajar untuk memberikan hati yang melayani ya. Ya itu kita buka juga, kita nanti bisa kontak teman-teman yang di depan ini atau Pak Agus langsung boleh. Ya itu saja pengumuman hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Hendri. Ya, kalau saudara-saudara yang memberi persembahan di situ di kursi ada QR code, bisa di-scan begitu, karena memang sejak pandemi kita berusaha menerapkan cashless begitu ya, supaya bisa ya tidak tidak macam-macam lah pemikirannya begitu. Dan memang makin lama itu makin orang jarang bawa cash ya. Saya baru dengar dari radio SS satu kali di jalan tol kitnya bermasalah sehingga harus bayar cash. Itu banyak macet gara-gara nggak bawa cash, semuanya ada di dalam kartu. Jadi dunia sudah mulai berubah. Ya, jadi saudara-saudara bisa memberikan persembahan secara transfer melalui QR code. Dan terima kasih buat pelayanannya ya Pak Julius, juga Keko, saudara-saudara yang juga hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bersyukur buat kehadiran saudara-saudara, dan terima kasih juga buat Andrew yang sudah melayani menjadi pemain kahon ya. Puji Tuhan ya, gebukannya lumayan ya, wah kenceng juga ini Pak Dokter ini ya. Iya, dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang baru saya kenal nampaknya ya. Welcome ya, dekatnya Kosinggih ya. Iya. Ya, selamat datang ya. Kami senang. Oke, mari kita akan akhiri ibadah kita. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, iya. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kemarin kita merayakan ulang tahun anaknya Stefan, yaitu si twins ya, Shelby dan Jerry, dan juga yang lalu Vina ulang tahun ya. Dapat hadiah apa dari Vinky? Cus langsung ke Solo ya. Iya, kita doakan juga yang saudara-saudara kita yang berulang tahun seperti yang saya sampaikan. Saya nggak tahu dalam berapa waktu ini ya, ada lingkaran dekat saya itu ya yang saya sampaikan meninggal dunia ya. Jadi ada termasuk AI-nya Yoga ya, yang lalu juga meninggal dunia, lalu gembala sidang GSC Ambengan meninggal dunia, istrinya kalau saudara pernah tahu yang pernah melayani di tempat kita namanya Kor Haryadi ya, istrinya meninggal dunia ya karena memang menderita kanker rahim beberapa waktu yang lalu. Pagi hari ini saya mendengar kabar di grup keluarga kami ada keponakan saya, bukan keponakan langsung tetapi semacam ipar begitu ya, umur 16 tahun meninggal dunia. Rabu panas tinggi, lalu kemudian tadi malam dibawa ke rumah sakit, ternyata DB ya, dan langsung transfusi darah tetapi tidak nutut. Jadi wow ya. Mari kita akan doakan juga ada saudara-saudara kita yang sakit yang tidak hadir pagi hari ini ya. Berapa waktu yang lalu mereka ada yang terkena ya itulah gitu. Don't test, don't tell katanya begitu ya, teman saya orang Amerika. Hey, don't test, don't tell ya. If you test, don't tell. Tetapi kita tetap jaga prokes semuanya. Tuhan tolong buat saudara-saudara kita yang sakit supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan saudara-saudara, saya mau apresiasi buat orang tua yang tetap membawa anaknya Sunday School ya. Kita berikan aplaus ya. Membiasakan mereka sehingga kalau mereka ketemu Ibu Lili itu langsung Sunday School. Wah, itu luar biasa. Ini orang tuanya nih luar biasa, jagoan ya orang tuanya. Jadi luar biasa karena kita mendidik mereka. Kalau kita yang dulu nggak Sunday School, ya it's okay lah. Tapi jangan sampai anak kita sudah kenal Tuhan, ajak mereka untuk mengenal Tuhan sejak dini. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Kita doakan untuk saudara-saudara yang sakit, doakan untuk Vina yang berulang tahun berapa waktu yang lalu. Nanti saya minta tolong salah satu di antara saudara-saudara berdoa ya. Saya tolong bisa Henry bisa maju ke depan ya, dari timur bisa berdoa ya, mendoakan ini ya. Puji Tuhan, dulu kerja di Jakarta, kembali pulang ke Surabaya, kembali ke SAM. Puji Tuhan ya. Tolong Henry berdoa untuk tadi Vina tadi yang berulang tahun, doakan beberapa yang sakit saat ini ya, kayak Tuhan menolong mereka ya. Teman-teman, mari kita doa bersama ya. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama. Ya. Bisa belajar juga untuk gimana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak hanya kita cuma mendengarkan ibadah, terus habis itu Senin kita juga lupakan lagi Tuhan. Tapi semoga kita seminggu ke depan bisa melakukan apa yang kita pelajarin hari ini Tuhan. Haleluya. Dan juga hari ini saya mau mendoakan Kak Vina juga yang ulang tahun, berkati dia Tuhan. ke depan untuk supaya kesehatan, kesuksesan dan juga terpenting hubungan makin dekat dengan Tuhan. Amin. Juga Tuhan paling tahu untuk masalah-masalah atau pergumulan yang mereka miliki masing-masing. Tuhan bisa kuatkan mereka untuk menghadapi semua ini Tuhan. Haleluya. Dan juga saya mendoakan beberapa teman-teman kami mungkin yang sekarang mungkin kurang fit atau bagaimana Tuhan. Yes, Engkau Tuhan. bantu, semoga cepat pulih, bisa cepat kembali beraktivitas dan bisa Amen. kembali berdampak. Amen. Yang paling penting untuk orang-orang sekitar mereka Tuhan. Haleluya. Dan juga terakhir dari sini kami mau berpisah, mungkin makan bersama. Doakan Tuhan. semoga kita semua bisa sehat-sehat, bisa Glory, haleluya. tetap tiap hari berusaha melakukan firman Tuhan. Dan tidak hanya Glory. teori saja Tuhan. Terima kasih Amen. berkat-Mu Tuhan untuk hari ini. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau
dan memberikan kepadamu kasih karunia, serta menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukurlah ketika Tuhan masih menyertai dan mempercayai engkau di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu. Bahkan ketika engkau harus berhadapan dengan tantangan persoalan, tetapi engkau memperoleh jalan keluar. Bersyukurlah sebab pengalamanmu di dalam Tuhan bukan hanya untuk diri sendiri. Tuhan mau itu akan menjadi berkat buat orang lain, di-sharingkan menjadi kekuatan buat orang lain, yang karena engkau sudah menjalani, mendahului orang-orang tersebut, maka jadikan pengalamanmu menjadi sumber buat orang lain untuk bisa mengenal Tuhanmu. Itu sebabnya bertahanlah di dalam segala perkara dan tetap pandang Tuhan, untuk tetap setia, dan jangan ukur apa hasilnya dari apa yang engkau sedang jalani hari ini, sebab hasil yang terbesar adalah kekekalan, bukan kesementaraan. Itu sebabnya diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, dan terutama diberkatilah hubunganmu dengan Tuhan, pengenalan yang makin intim dan dalam, sehingga melaluinya engkau dapat menceritakan Tuhan kepada orang lain karena engkau mengenal secara pribadi. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Katakan bersama-sama, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku, yes Tuhan, kerinduan kami di Tuhan, dia seturut karyamu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Puji Tuhan. Happy Sunday. God bless you semuanya.